Silakan Pak Hendra. Silakan Anda paparkan apa sih skripsi Anda dari mulai judul sampai keingin Anda nanti misalnya dari judul ini, dari proposal ini untuk menjadi skripsi itu seperti apa? Jadi judul dari proposal penelitian saya itu mengenai analisis yuridis mengenai kejahatan terhadap orang pada pasal 348 KUHP lama dibandingkan dengan pasal 464 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Lalu dari kedua pasal tersebut membicarakan mengenai aborsi. Ada perbedaan dari yang saya pahami, saya pelajari dari kedua pasal tersebut, ada perbedaan sanksi pidana dari pasal 348 ayat 1 dengan pasal 464 ayat 1, di mana di pasal yang sebelumnya sanksi pidana itu lebih lama, yaitu 5 tahun 6 bulan, dan di pasal yang baru itu dikurangi jadi 5 tahun saja. Lalu pada ayat keduanya mengenai tindakan aborsi atas izin dan tanpa seizin dipisah pada pasal yang baru, dan sanksi pidananya pun juga dibedakan, di mana pada pasal yang sebelumnya itu hanya selama 7 tahun, dan pada pasal baru itu dibedakan, di mana kalau misalnya perempuan yang mendapatkan tindakan aborsi meninggal yang melakukan tindakan aborsi, baik itu dokter ataupun orang non profesional, akan mendapatkan sanksi pidana penjara selama selama 8 tahun, dan jika dilakukan tanpa izin dari perempuan yang mendapatkan tindakan aborsi akan dikenakan sanksi pidana penjara selama 15 tahun. Selama atau paling lama di sini? Paling lama. Paling lama. Ya, paling lama. Jadi artinya kalau selama semua yang aborsi pasti ke situ semua kan tidak ya? Paling lama. Kenapa saya berminat untuk membahas penelitian mengenai aborsi ini? Karena jika melihat dari data yang saya pelajari dari Komnas Perempuan dari tahun 2018 sampai 2023 ada sekitar 103 perempuan yang dari tindak pemerkosaan yang mendapatkan tindakan aborsi yang tidak aman, dan dimana data ini juga mempengaruhi ke tingkatan ibu yang kematian ibu-ibu yang meninggal akibat Kematian ibu-ibu. Kematian ibu yang Dari. meninggal akibat tindakan aborsi. Karena kalau dari kedua pasal ini secara umum mungkin yang Mungkin jangan ibu-ibu ya, perempuan gitu kan. Soalnya kalau ibu-ibu Perempuan ya. Ini kebanyakan yang aborsi itu perempuan nggak ada usia ya? Iya, nggak ada. Karena apalagi kalau misalnya melihat dari faktor, Saya pikir kalau ibu-ibu aborsi kan ayah bapakan iya. Ada bapaknya maksudnya kalau resiko. Tapi saya pikir kalau yang ibu, Perbuatan ya, ya. ini mah. Tapi bukan lah, mungkin bukan ibu-ibu maksudnya, tapi Kalau ibu perempuan ke perempuannya lah. iya. Ya. Jadi kalau yang ibu-ibunya bagi perempuan. Kalau kalau ada ibu berarti ada bapak gitu loh. iya, Tapi kalau ada perempuan kan ada laki-laki tidak terikat dalam satu pernikahan. iya, soalnya kalau untuk yang ibu-ibu itu faktornya itu bisa karena kesehatan. Oke. Kalau misalnya untuk yang perempuan itu atas kehamilan tidak diinginkan atau sebagai korban pemerkosaan. Dan ini juga bisa menimpa ke ibu-ibu yang suami juga. Ibu muda. Sih sepakat dah judulnya. Nanti ditambahin lah daftar pustakanya, disesuaikan dengan cara penulisannya, ulah dihijikeun. Oh iya. Ya. Analisis yuridis seperti yang tadi aja Pak judulnya. Pas perbandingan pasal. Hah? Tapi nggak harus ada beda. Bedanya kan ini objektif. Harus ada. Tulis mengenai kejahatan terhadap orang.
Jadi kejahatan terhadap orang itu di dalam pidana itu apa definisi kejahatan terhadap orang? Kalau kejahatan terhadap orang itu bentar. Kenapa harus aborsi gitu? Kenapa tidak langsung aborsi? Kalau Enggak, definisi kejahatan terhadap orang itu apa? Ada nggak di ketentuan umum? karena saya langsung ngebahas tentang aborsi Segala disesuaikan ku Yana itu sama ku Bimbing. pembimbing. Siapa tahu pembimbing punya pemikiran jauh lain yang lebih bagus. Soalnya di dalam latar belakang itu sudah fokus ke dalam aborsi gitu loh. Tapi di dalam judul itu adalah kejahatan terhadap orang. Apa hubungannya kejahatan terhadap orang dengan aborsi itu apa? Apakah salah satu kejahatan terhadap orang itu adalah perbuatan aborsi? Iya, eta. ya sama Eta. Hukum pidana Indonesia, hukum pidana di Indonesia. Kauhapnya aja. Kamu Pak bawa itu nya. Tanya itu judulnya no. Judulnya naon, Neng? Hukum pidana Indonesia atau hukum pidana Tentang pidana apa? di Di situ Indonesia? undang-undang, coba lihat undang-undangnya tentang apa? Situ kita undang-undang hukum pidana aja. di bawahnya nggak ada, di dalamnya coba sini. Undang-undang tahun Kayak menurut ya Bu, ya teh, analisis juridis mengenai kejahatan terhadap orang menurut pasal. iya. Menurut pasal. Dibandingkan dengan Jangan pindah arahan. Harus itu kan nanti tutup gitu. Di Indonesia kalau mau jangan di Indonesia dari soalnya di sini bukan undang-undang, ini undang-undang nomor 1 Undang-Undang nomor 1 2003 tentang kitab undang-undang hukum pidana udah. Ini seolah-olah hukum pidana Indonesia. Ya. Jadi apa Pak tadi? Pakai menurut aja, menurut pasal gitu. Analisis yuridis Kejahatan terhadap orang menurut pasal. ulah mengenai Ulah. analisis yuridis kejahatan terhadap Eta. orang Menurut pasal. Dibandingkan dengan baca sis eta. Pasal 464 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana Indonesia. Ya. Ya,